Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Anissa dengan nomor induk mahasiswa 1203030103 dengan prodi Hukum Tata Negara dari kelas HTNC semester 3 dengan dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara adalah pertama Bapak Profesor Dr. Izam Fautanu, MAG, dan yang kedua adalah Bapak Lutfi Fahrul Rizal, SSY, MH. Baiklah, di sini saya akan mereview materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 mata kuliah Hukum Tata Negara. Yang pertama adalah materi tentang pengertian, ruang lingkup, dan konsep hukum tata negara. Secara umum dan singkatnya, hukum tata negara itu adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara, baik dalam garis vertikal maupun horizontal, dan meliputi kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Untuk ruang lingkup hukum tata negara itu sendiri adalah yang pertama, organisasi negara yang mencakup bentuk pemerintahan negara dan lembaga-lembaga negara, serta lain-lainnya. Yang kedua adalah pembagian kekuasaan dan hubungannya seperti trias politika. Dan yang ketiga adalah struktur pejabat negara. Sedangkan sumber hukum tata negara itu sendiri adalah hukum internasional yang sudah diratifikasi menjadi hukum nasional, undang-undang, hukum adat, kebiasaan ketatanegaraan, jurisprudensi, dan doktrin ilmu hukum. Selanjutnya, materi tentang asas-asas hukum tata negara. Asas-asas hukum tata negara ini mencakup karakter, prinsip, dan ciri khas yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, asas negara kesatuan, di mana pemerintahannya cenderung sentralistik, dan dalam asas ini terdapat ciri-ciri asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Yang kedua adalah asas negara hukum, di mana ciri-cirinya itu terdapat adanya jaminan HAM, kemudian ada kebebasan dalam badan-badan hukum, berpendapat, pemilu, dan berserikat. Kemudian adanya pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga adalah asas demokrasi, yang mana asas ini terkenal dengan kedaulatan rakyat, yaitu segala urusan pemerintahan, organisasi, ataupun politik pasti melibatkan rakyat. Untuk bentuk-bentuk negara itu terdiri dari bentuk negara formal dan material. Bentuk negara formal itu biasanya bentuk negaranya itu adalah individualisme, Nationalstaat, dan monopoli. Kemudian bentuk negara yang material itu biasanya kolektif, dominasi negara, dan welfare state. Selanjutnya adalah materi tentang tipe dan bentuk susunan negara. Tipe dan bentuk susunan negara ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, tipe dan bentuk negara serikat, di mana karakternya itu terdiri dari satu wilayah terdiri dari negara bagian, memiliki kedaulatan negara yang ganda, dan hubungan antar pemerintahannya itu bersifat koordinatif. Yang kedua adalah tipe dan bentuk negara kesatuan, yang karakternya itu terdiri dari hanya ada satu konstitusi, pemerintahan berada di pusat, yang mana pemerintahan pusat itu sangat kuat. Kemudian hanya ada satu kewarganegaraan. Dan yang terakhir adalah satuan pemerintahan lokal merupakan subdivisi pemerintahan pusat. Selanjutnya, materi bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan itu terdiri dari 4 kategori. Yang pertama, autokrasi, di mana pemerintahannya diperintah oleh satu orang. Yang kedua, oligarki, pemerintahannya dikelola oleh sekelompok orang. Yang ketiga, monarki, pemerintahannya itu berbentuk kerajaan. Dan yang keempat adalah republik, yang pemerintahannya berbentuk kedaulatan rakyat. Berdasarkan teori siklus, ada beberapa bentuk dan sistem pemerintahan, yaitu
monarki, autokrasi, oligarki, demokrasi, aristokrasi, dan tirani. Sedangkan menurut Mahfud MD, sistem dan hubungan tata kerja antar lembaga negara itu ada yang berbentuk presidensil dan parlementer. Selanjutnya adalah materi tentang negara autokrasi dan negara demokrasi. Negara autokrasi ini dikenal dengan hanya ada satu orang yang memerintah dan memegang seluruh kekuasaan politik, sosial, ekonomi, militer, dan lain-lain. Kemudian negara autokrasi ini cenderung lebih bersifat rasional. Untuk bentuk modernnya negara autokrasi ini adalah partainya tunggal, kekuasaan terbesar ada pada negara, organisme sebagai kesatuan, wakil rakyat itu dominan dari pengusaha, dan eksekutif doktrinan. Sedangkan untuk negara demokrasi, itu dikenal dengan sistem yang kedaulatan rakyatnya, di mana semua orang itu berhak memiliki dan mengendalikan kekuasaan, karena sistemnya itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk bentuk modernnya negara demokrasi ini ialah sistem multipartai. Setiap orang itu memiliki peran penting. Kemudian rakyat itu memiliki kendali penuh dan undang-undang yang dominan. Yang terakhir adalah materi tentang teori pembagian kekuasaan dan lembaga negara. Dalam pelaksanaan pembatasan kekuasaan, menurut Maurice Duverger ada 3 cara. Yang pertama, langsung, yaitu dalam pemilihan penguasa, mereka yang diperintah atau mereka yang dipimpin nantinya dapat menentukan siapa pemimpin yang cocok untuk mereka. Dalam pembagian kekuasaan itu mengurai kekuasaan agar tidak terjadi penumpukan dalam satu lembaga saja. Dan kontrol jurisdiksional, yaitu melakukan pengawasan secara berkala. Yang kedua adalah menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah, yaitu masyarakat itu harus menunjukkan power atau kekuatannya agar tidak terjadinya penyelewengan oleh penguasa. Dan yang ketiga adalah pengendalian kehariman pihak penguasa. Kemudian dalam pembagian kekuasaan ini yang terkenal adalah trias politika. Di Indonesia sendiri, trias politika ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, eksekutif, yang berwenang untuk melaksanakan undang-undang yang di dalamnya terdapat presiden dan satuan kerja pemerintah. Yang kedua adalah legislatif, yang berwenang untuk membuat undang-undang yang di dalamnya terdapat DPR. Dan yang ketiga adalah yudikatif, yang berwenang untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang yang di dalamnya terdapat badan kehakiman. Baiklah, sekian review materi dari saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Maka maafkan atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.